Sudah resmi, Cristiano Ronaldo akan mengukirkan sejarah sebagai pesepak bola yang bermain di 6 kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut guys. Baru Ronaldo yang akan dipastikan bisa bermain di 6 kejuaraan Piala Dunia yang berbeda guys. Walaupun kita belum tahu nantinya dia akan bermain atau tidak. Setidaknya Ronaldo tercatat sebagai pemain bola yang ikut merayakan atau ikut bermain di 6 kejuaraan Piala Dunia guys ya. Nah, jadi yang pertama dia itu debut di timnas Portugal ketika timnas Portugal bermain di Piala Dunia 2006 di mana pada saat itu tuan rumahnya Jerman. Kemudian Ronaldo juga ikut dalam skuad timnas Portugal. Nah, di tahun 2010 ya, ketika itu tuan rumahnya adalah Afrika Selatan. Kemudian yang ketiga, Ronaldo bermain untuk timnas Portugal di Piala Dunia di tahun 2014. Pada saat itu tuan rumahnya itu Brazil guys. Kemudian yang keempat, pada saat itu Ronaldo memperkuat timnas Portugal di Piala Dunia di tahun 2018 dan pada saat itu tuan rumahnya adalah Rusia. Kemudian di tahun 2022 nama Ronaldo juga kembali diikut sertakan di timnas Portugal dan pada saat itu di tahun 2022 tuan rumahnya Qatar. Pada saat itu terjadi momen ikonik yang dialami oleh Ronaldo, yaitu ketika dia membanting ban kaptennya karena gol En-Nesyri ya, dan dia menangis masuk ke lorong. Nah, kemudian pada saat itu banyak yang berpendapat jika pada tahun 2022 atau edisi Piala Dunia 2022 karir Ronaldo di timnas Portugal itu sudah selesai. Artinya dia tidak akan dipanggil lagi oleh timnas Portugal ya di edisi Piala Dunia selanjutnya. Walaupun pada saat itu di Euro 2024 itu Ronaldo masih memperkuat skuad Portugal, dan beberapa bulan kemarin ya, khususnya setahun ke belakang lah sebelum tahun 2026 ini, mengingat edisi Piala Dunia ke-6-nya Ronaldo ini ada di tahun 2026 di mana nanti tuan rumahnya ada Amerika, Kanada dan juga Meksiko guys. Setahun sebelumnya ketika khususnya drawing Piala Dunia itu diselenggarakan, banyak sekali perdebatan di kalangan para fans di media sosial khususnya, apalagi ada sebuah tindakan-tindakan yang kurang pantas ya yang dilakukan oleh warga Portugal. Pada saat itu ada pembakaran patungnya Ronaldo gitu guys ya. Banyak yang memperdebatkan jika Ronaldo sudah tidak pantas bermain di Piala Dunia 2026 karena memang usianya dan juga performanya sudah tidak bisa kompetitif lagi dengan pemain-pemain di era yang sekarang gitu guys ya. Tapi banyak juga yang menganggap jika Ronaldo masih bisa ikut bermain gitu guys, masih bisa ikut bermain untuk Portugal gitu guys ya. Nah, kemudian kita mundur lagi atau kita maju lagi ke 3 bulan sebelumnya, sebelum video ini di syuting. Ronaldo itu membuat statement jika dia ingin bermain untuk Piala Dunia, walaupun dia merupakan orang yang ngomong jika Piala Dunia itu tidak penting, mengingat Cristiano Ronaldo itu tidak bisa menjuarai atau mendapatkan trofi Piala Dunia satu kali pun ya di 5 edisi Piala Dunia yang dia ikuti gitu guys ya. Kemudian ketika dia membuat podcast kalau nggak salah pada saat itu dengan Piers Morgan ya, bestinya Ronaldo gitu, pada saat itu kan dia mengatakan jika ya memang Piala Dunia itu tidak penting, tapi jika dia mendapatkannya di edisi tahun ini, dia itu akan menjadikan Piala Dunia sebagai hadiah pernikahannya dengan pacarnya yaitu Georgina ya. Ya memang karena Ronaldo belum nikah resmi gitu. Jadi kalau misalkan Portugal menjuarai Piala Dunia di tahun ini, Cristiano Ronaldo akan menghadiahkan trofi Piala Dunia sebagai hadiah pernikahannya dengan Georgina gitu guys ya. Pada saat itu belum fix, belum diumumkan jika Ronaldo itu masuk ke dalam squad listnya Portugal untuk Piala Dunia 2026, dan ramai juga dibicarakan di kolom komentarnya jika lebih baik kau tidak ikut di Piala Dunia. Kemudian ada juga yang berharap Ronaldo bisa ikut lagi di Piala Dunia ya. Fansnya berdebat lah dan juga segala macam, apalagi tuntutan besar title GOAT-nya Ronaldo itu dipertanyakan karena ya pastinya dibandingkan dengan Lionel Messi yang sudah mendapatkan 1 trofi Piala Dunia, sedangkan Ronaldo belum mendapatkan 1 pun gitu guys ya. Dan bisa dikatakan ini akan menjadi momen terakhir atau kesempatan terakhir Cristiano Ronaldo untuk mendapatkan Piala Dunia, walaupun nanti sepertinya tidak bermain guys ya. Nah, jadi sudah resmi final squad atau squad finalnya Portugal itu sudah dirilis untuk Piala Dunia 2026. Nama Ronaldo
salah satu nama yang masuk di skuad tersebut ya. Nah, mungkin kita akan bahas dari kiper dulu yang dipanggil oleh Roberto Martinez. Kiper ada Diego Costa, Josesa, dan juga Rui Silva ya. Tentu saja kiper utamanya akan ada Diego Costa dan juga Rui Silva sebagai penggantinya. Kemudian di posisi belakang, di lini belakang, Roberto Martinez memanggil Nuno Mendes, Ruben Dias, Matheus Nunes. Kemudian ada Diogo Dalot, ada Gonzalo Inacio, Nelson Semedo, Joao Cancelo, Renato Veiga, dan juga Thomas Araujo guys ya. Ada nama-nama yang nama persis seperti ketika skuad Portugal mengikuti kejuaraan Euro di tahun 2024 kemarin. Masih ada nama Nuno Mendes, Ruben Dias, kemudian Diogo Dalot, ada Nelson Semedo juga yang cukup mengagetkan, nama yang sempat hilang dari pikiran gua. Kemudian ada Joao Cancelo juga ya yang kembali dipanggil, atau yang bukan kembali dipanggil sih karena memang dia langganan untuk timnas Portugal gitu ya. Kemudian untuk lini tengahnya ada Joao Neves, Vitinha, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Ruben Neves, dan juga Samuel Costa guys ya. Nah, ini lini tengah dari skuad Portugal ini keren-keren banget, bisa dikatakan juga mewah karena ada nama Joao Neves, Vitinha, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, dan juga Ruben Neves, dan juga Samuel Costa ya. Kenapa gua katakan mewah? Karena pemain-pemain ini masih bisa dikatakan sebagai pemain top level di Eropa, khususnya Joao Neves dan juga Vitinha yang sekarang merupakan finalis dari UEFA Champions League bersama PSG. Mereka juga merupakan Vitinha merupakan juara di Champions League musim kemarin bersama PSG. Kemudian ada Bernardo Silva yang menurutku walaupun usianya ya sudah tidak prime tapi kualitasnya masih bagus banget. Kemudian ada Bruno Fernandes yang di musim ini mencatatkan assist terbanyak ya, top assist di Premier League, bahkan catatannya mencapai angkanya Thierry Henry gitu guys. Nah, dari sinilah gue mengatakan jika lini tengah dari Portugal itu bisa dikatakan mewah banget ya, bisa dikatakan mewah banget. Nah, gimana menurut kalian? Coba tuliskan di kolom komentar guys. Kemudian kita lanjut ke lini serang atau lini depan. Ada nama Cristiano Ronaldo, Rafael Leao, Gonzalo Ramos, Francisco Trincao, Joao Felix, Gonzalo Guedes, Pedro Neto, dan Francisco Conceição ya. Itu adalah lini serang yang dimiliki atau dipanggil oleh Roberto Martinez untuk membela Portugal di Piala Dunia 2026 ini guys ya. Tentu saja nama yang unik itu Cristiano Ronaldo. Namun belum ditentukan siapa yang akan menjadi kaptennya karena memang Ronaldo sendiri sudah bersedia untuk tidak dimainkan atau di bangku cadangan, artinya dia tidak akan menjadi kapten utama ya. Ya mungkin seperti di Euro kemarin ya, sepertinya kapten utamanya kalau nggak Bruno Fernandes ya Ruben Dias guys ya. Namun di lini serang juga ini cukup menarik yang dipanggil oleh Roberto Martinez. Kita mengesampingkan Ronaldo dulu karena ada Rafael Leao, Gonzalo Ramos, Francisco Trincao ya, dan juga Joao Felix, dan juga ada Pedro Neto guys. Pemain-pemain yang tadi gue sebutkan yang masih bisa dikatakan masih top level sih, walaupun gue juga kaget ya Trincao bisa comeback ketika dia pulang ke Sporting gitu, karena gue itu ngikutin banget Trincao dari dia debut ketika di Barcelona. Nah, dia itu sempat menghilang karena dia ya bisa dikatakan gagal lah di Barcelona, namun dia berhasil comeback dengan Sporting ya. Dan juga ada Gonzalo Ramos yang on fire banget dengan Sporting gitu guys. Ada Rafael Leao yang mungkin di musim ini bukan musim terbaiknya bersama AC Milan. Kemudian ada Joao Felix ya, mungkin dia dipanggil karena dia bestinya Ronaldo di Al Nassr sekarang, mungkin karena itu. Ada juga Pedro Neto yang dia selalu menjadi pilihan utama di skuad Chelsea di musim ini, walaupun skuad Chelsea itu bisa dikatakan skuad ambruk atau amburadul guys ya. Nah, untuk lini serang sendiri menurut gue ya masih sama seperti lini tengah sih, bisa dikatakan ya cukup bagus juga. Dan juga di tahun ini ketika gue melihat perkembangan timnas Portugal di Euro 2024 kemarin, nah ketika memasuki atau sudah mendekati Piala Dunia 2026, Portugal adalah salah satu nama yang bisa dijadikan kandidat terkuat untuk menjuarai Piala Dunia tahun ini. Kenapa? Karena bukan karena Ronaldonya ya, tapi karena memang pemain-pemainnya yang lainnya itu keren banget, dan juga regenerasi pemain mudanya itu lebih baik guys, lebih baik menurut gua ya. Salah satunya adalah Portugal yang gua jagokan, Prancis dan juga Spanyol ya, dan tentu saja satunya Argentina gitu sebagai holding champion ya. Tapi Portugal itu menjadi salah satu kandidat terkuat, dan uniknya kan kalau nggak salah di perempat final atau semifinal, jika Portugal itu
jalannya mulus, kemudian Argentina juga jalannya mulus, kedua tim ini akan bertemu ya. Argentina dan juga Portugal akan bertemu ya. Nanti kita tinggal tunggu final squad dari Argentina. Apakah Messi akan kembali dipanggil? Jika Messi kembali bermain di Piala Dunia 2026, tentu saja dia juga akan sama seperti Cristiano Ronaldo ya. Dia akan menjadi pemain yang bermain di Piala Dunia 6 kali berturut-turut dan sama dari 2006 hingga 2026 guys. Patut kita tunggu ya. Dan jika kedua negara ini bertemu, kita akan mungkin bisa dikatakan pertemuan atau last dance untuk kedua God ini ya, yaitu Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo ya. Walaupun memang Messi sih sudah tidak membutuhkan pembuktian lagi. Nah, ini adalah kesempatan terakhir untuk Ronaldo itu sendiri. Namun, yang uniknya jika nanti Ronaldo tidak dimainkan oleh Roberto Martinez dan Portugal menjadi juara, apakah dia layak disebut sebagai Piala Dunia sebagai juara Piala Dunia atau juara dunia gitu guys? Coba tuliskan di kolom komentar guys ya. Dan gue sebagai pecinta sepak bola ya turut senang saja ya ketika membaca berita Ronaldo kembali dipanggil ke timnas Portugal untuk bermain di Piala Dunia 2026. Nah, kalau kalian gimana guys? Coba tuliskan di kolom komentar. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe guys. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih banyak.